Halo, beda sama gue Raven Wawancara berbeda dan ya beda sama gue di konten ngobrolin anime. Jadi ngobrolin anime kali ini ya first impression kayak video sebelumnya gitu ya. Ini di record di hari yang sama. Gitu ya, setelah gue record itu yang namanya komentarin atau first impression gue tentang anime Kami Naki gitu ya, Kami Naki gitu ya. Nah, ini judulnya gue buka lagi nih ya. Kami Naki. Nah, ini ya Kami Naki Sekai gitu ya. Mungkin nanti gitu ya setelah lebaran mungkin nanti bakal ada first impression gue Deadmon juga, ini yang nggarap Gek Toys gitu ya, ini masih gede. Terus ada ini juga ya, nanti mungkin ya setelah lebaran gitu ya, mungkin gue kalau bisa record kali ini sih bisa, cuman ngap aja gitu ya. Mungkin ini bakal nanti ini dua ini bakal nanti ya nyusul gitu ya, karena mau lebaran juga gitu ya, ada ya liburan pulang kampung segala macem gitu ya, dan tidak bisa upload gitu ya. Jadi gue bakal stok sekarang gitu, ini bakal di hari setelah hari yang video kami naknya rilis gitu ya. Jadi kali kita bakal first impression gue di anime Isekai Decit ya. Ini udah keluar sebanyak 2 episode. Nanti gue akan taruh tanggalan lagi juga ya di tanggalan gue record ya kan, di tempat biasa gitu ya, di bawah yang ada tempat ada gua nampilin desktop gua ya, visual desktop gua. Ini nanti ada di bawah situ gitu ya, tanggal 17 April 2023. Jadi ini gue bikin setelah gua nonton 2 episode anime Isekai Decit gitu ya, Decit Skill gitu ya. Jadi ini kurang lebih anime bergenre action, adventure, fantasi, isekai school gitu ya, dengan konsep uh, si karakter utamanya itu yang bisa masuk ke dunia isekai dan juga bumi gitu ya. Jadi dia di rumahnya itu ada kayak lemari gitu ya, kayak ada lemari gitu, dan lemari itu menghubungkan dunia isekai sama bumi gitu ya, dimana di lemari itu menghubungkan rumahnya si Yuya gitu, si Yuya sama itu yang namanya rumah kecil gitu ya, gubuk kecil di tengah hutan di isekai. Dan gubuk kecil itu nggak bisa dimasukin sama monster, kayak ada resistannya gitu ya, kayak ada apa sih, barriernya gitu yang nggak sembarangan orang bisa masuk ya. Dan ini gue ngomongin sama sinopsisnya dulu ya. Jadi kurang lebih sinopsisnya itu, nah ini ada Tenjo Yuya. Dia itu orang yang sering dibully gitu ya di kehidupannya dia, bahkan sama orang tuanya sendiri. Jadi ini ceritanya cuma ceritanya doang, ini ceritanya dia juga dikucilkan juga sama orang tuanya sendiri. Jadi dia ini yang sayang sama dia cuma kakeknya, dan kakeknya udah meninggal, dan kakeknya nanemin suatu prinsip ke Yuya, pokoknya yang prinsip yang baik gitu ya, prinsip yang baik. Dan udah jadinya itu jadi alasan simpel menurut gue kenapa si Yuya bantu ini banding dia gitu ya, kenapa gitu ya, karena emang di awal udah ditanamin satu prinsip sama kakeknya gitu ya, dibilangin sama kakeknya lah ya, sesuatu gitu ya, yang kalian bisa tonton di episode 1 gitu ya, kalau gue nggak salah ingat episode 1 deh ya, itu dibilangin gitu ya. Nah, itu kata persisnya gue agak sedikit lupa, tapi yang persis itu apa namanya itu pokoknya nolongin orang gitu ya, baik gitu cuy ya kan. Dan dia berani nolongin orang ya, kalaupun pada saat itu fisiknya gitu. Dan alasan kenapa dia dibully ya karena fisiknya gitu ya, yang gendut segala macam. Dan orang tuanya juga malu lah ya ngaririn si Yuya gitu ya. Jadi emang kondisinya si Yuya ini dibully sama semua orang, termasuk orang tuanya. Jadi yang sayang cuma kakeknya, dan kakeknya udah meninggal karena dia deket sama kakeknya. Jadi sebelum dia meninggal itu warisannya semua yang di rumah itu di itu ya diserahin ke Yuya ya sebelum si kakeknya meninggal. Jadi dengan alasan itu akhirnya si orang tuanya kecewa sama si Yuya, kenapa hartanya nggak dikasih ke orang tuanya Yuya, dan dikasih ke Yuya, kenapa warisannya dikasih ke Yuya, kenapa belibet gitu ya ngomongnya gitu ya. Orang tuanya kecewa dan pergi gitu ya, pergi ya kan, dianggap di si Yuya pencuri warisan gitu ya, sampai ditulisin di pintunya. Entah yang nulisin itu orang tuanya si Yuya atau orang tua Yuya cuman kabur doang atau temennya gitu ya, tapi agak aneh
kalau teman-temannya di sekolah itu dia tahu masalah keluarganya Yuya, jadi gue asumsikan adalah keluarganya. Tapi yang tahu persisnya gitu ya, kalian komen di bawah, apakah yang nulisin tulisan itu yang di pintu masuknya rumahnya si Yuya apakah teman-temannya atau orang tuanya gitu ya. Tapi lebih masuk akal sih orang tuanya gitu ya. Jadi kurang lebih awalnya gitu ya. Jadi anime ini ada konsep dramanya juga kalau gue lihat ya, drama-drama sekolah dan ngebawa pembulian gitu ya, bawa apa isu-isu pembulian, dan masih cukup relate ya kan. Di sekarang juga gue yakin cukup relate, dan ya kita tidak menutup mata gitu ya bahwa si apa namanya tuh pembulian segala macam itu masih ada sekarang gitu ya. Cuman kadang-kadang ya guru-guru segala macam bla 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 gitu ya, itu menutup mata gitu ya. Dan ya kalian tahu lah ya kan, itu lah ya, kalian lebih tahu mungkin yang di sekolah gitu cuy ya. Boboiboy sih kayak gitu, dan menurut gua itu cukup keren juga, dan dramanya yang masa pembulian itu dikemas itu cukup bagus kalau menurut gua, cukup intens gitu ya, at least buat gua gitu ya, buat gua gitu ya. Ini kalian udah ngeliat sini, ini bakal bahan-bahan yang bakal gua komentarin gitu ya. Sebelum masuk itu kita masuk ke studinya dulu ya kan. Mil Pens ya, kurang lebih itu udah bener bacanya. Jadi ini dia itu, gua nggak nonton anime yang garapan dia Kumo Desuga, gua nggak nonton. Setahu gua tuh ada CGI nya ya, nggak tahu lihat tahu bagus atau enggak, tapi gua nggak nonton Kumo Desuga. Kalaupun isekai gua nggak nonton Craft gitu ya. Jadi kebanyakan anime garapan dia ini gua nggak nonton. Jadi Isekai Deceit ini adalah anime garapan dia pertama yang gua tonton gitu ya, yang keluar di sekarang, dan visualnya bagus gitu ya. Visualnya dari PV-nya dia udah ngeliatin kurang lebih sedikit scene-nya ya di PV-nya beberapa detik, berapa menit ya, 1 menit 31 itu kurang lebih kayak gitu. Dan visualnya bagus gitu ya, dan kita akhirnya masuk ke bahan yang ini gitu ya. Ini visualnya bagus gitu segala macem ya kan. Di awal-awal dia masuk ke isekai karena cuman battle, cuman lempar-lempar tombak doang, miso pakai seni bela diri gitu ya. Dan awal-awal kan dia farmingnya di dalam rumah, dan tadi gue bilang enggak sembarangan orang bisa masuk rumah itu. Jadi kayak ada wilayahnya, kayak ada barriernya gitu, tapi tangannya masih bisa masuk, senjatanya si Yuya masih bisa masuk gitu. Jadi dia farmingnya di situ, nggak ada battle yang sangat-sangat signifikan gitu. Gerakan-gerakannya masih tebas-tebas doang segala macam gitu. Itu nggak ada CGI-nya gitu ya, dan bagus ya. Dan visualnya juga ada bagus ya. Mungkin ini gue ngomongin visualnya yang secara general semuanya, nggak ada frame-nya, nggak ada yang di pause-pause. Mungkin kalian yang niat sampai nge-pause beberapa frame kalian nemu yang aneh di menit berapa, episode berapa, kalian bisa komen di bawah biar kita lihat bareng-bareng nanti, sama yang komen-komen juga sama gue sama kalian semua lah ya, termasuk gue ngelihat visual yang mana yang aneh di frame di menit berapa, detik berapa, di episode berapa gitu. Itu yang visual yang aneh, kalian bisa komen di bawah juga. Tapi untuk sejauh ini visualnya gue suka, animasinya juga lumayan bagus, dan visualnya juga ada berciri khas juga gitu ya. Jadi emang yang kayak gue ngomong di video sebelumnya ya, untuk season sekarang visualnya ngeri-ngeri, termasuk ini juga ngeri banget gitu ya visualnya. Untuk isekai juga ini visualnya ngeri menurut gua gitu ya, pendapat gua, at least buat gua visualnya ngeri ini gitu ya. Kalaupun sini ada CGI-nya, nah gue bilang bertarungnya pas nyelamatin cewek yang ada di hutan yang dibantai sama monster pas ya kan. Jadi si cewek ini nggak sendiri, ada pasukan ada orang-orangnya, dibantai lah ya. Nanti tentang background dari cewek itu bakal di episode ketiganya gitu ya. Yang ini gue belum nonton, belum record ya, belum keluar 9 jam lagi. Dan ini keluar di Base Station sama Muse Asia gitu ya. Ini Muse Asia ada nggak playlist? Kemarin gue cek sih nggak ada. Oh ya, masih belum ada ya. Ini bakal keluar di Base Station ya, atau Bilibili gitu ya. Nah sini ranknya 8,4 ya, di My Anime List itu 7,39. Kenapa? Mungkin karena yang gue bilang tadi ininya apa namanya tuh visual
ininya gitu ya. Bertarungnya itu jadi kayak Kevin gitu ya, full CGI ya. Untuk bertarung si Yuya jadi mode 3D gitu ya. Untuk gerakan-gerakannya nggak tahu nanti next episode apakah bakal jadi CGI juga bertarungnya. Kalau bertarungnya jadi CGI udah dipastikan di left chart bakal turun. Tapi untuk konsep dia bisa masuk gitu ya, ke bisa pindah-pindah dunia gitu ya, isekai gitu ya, dengan yang di sekolahnya tuh dramanya menurut gue cukup dapet gitu ya, segala macem ya. Nanti belum dieksplor, ini belum di 2 episode ini belum explore yang namanya dunia isekainya, belum dieksplor ya, baru diperlihatkan dan baru ruang lingkup di buminya si Yuya ya, di dunianya si Yuya, di buminya gitu ya, baru lihatnya ruang lingkup kehidupannya si Yuya di buminya, baru nyampe situ doang gitu ya. Baru ya cukup lah ya untuk di buminya menurut gua, explore-nya gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada date segala macam bisa ke tempat-tempat hiburan ya, kayak anime-anime biasanya ada romance, mungkin nanti akan ke situ kalau misalnya itu si Yuya ngedate gitu ya, misalnya ada gitu ya. Tapi kan nggak tahu ya, ini source like novel ada 13 episode. Nah gue cukup ya, nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek, 13 episode udah cukup banget gitu ya. Ya jadi sini kenapa OP gitu ya, jadi di rumahnya itu, di rumah isekainya, di gubuknya itu dia udah tersimpan senjata-senjata yang bagus, yang OP gitu ya, dan udah pakai ada tembok segala macam, ada senjata yang banget OP gitu ya. Dan masih jadi misteri lemari itu, apakah kakeknya si Yuya bisa pindah-pindah dunia gitu, bisa pindah-pindah kayak gitu, dan dapat dari mana kita belum tahu, itu masih jadi misteri. Mungkin nanti next episode bakal terjawab gitu ya, di episode berikutnya gitu ya, di anime Isekai Decit gitu ya. Tapi di situ dikatakan kata Mas Yuya kayaknya suka pindah-pindah negara gitu, suka traveling gitu lah ya, dan bawa barang-barang aneh gitu ya. Jadi masih menjadi misteri siapa yang punya gubuk itu, dan lemarinya punya siapa, apakah punya kakeknya atau enggak gitu ya. Nah di sini kenapa 7,39 di live chart di main list, mungkin lah ya, ini mungkin ya pendapat gue, mungkin karena emang battle CGI, dan mungkin beberapa orang ya, bagi beberapa orang yang ada di main list yang rating di menu ini kan, yang rating bisa siapa aja gitu ya kan. Komunitas dari My Anime List yang nonton anime Isekai Decit mungkin visual menurut dia agak aneh gitu, tapi bagi gua ngeri gitu. Jadi ngeri ini bisa jadi kenapa gua bilang ngeri di ngeri banget ya visualnya di Spring sini gitu ya. Mungkin ya bagus ya, ngerinya itu bisa bilang bagus ya kan, dan juga ngeri ya. Ngeri kenapa ngeri ya, bagus, dan kayak CGI sih ada nanti di staff anime di Spring sih, kayaknya sih ada CGI. Ini udah ada 2 anime yang ada CGI-nya dengan visual yang ngeri-ngeri. Ini termasuk anime di Spring gitu yang visualnya ngeri menurut gue gitu ya. Ngerinya apa gini, kita bahas ini dulu gitu ya. Ngerinya kenapa ngeri di anime Isekai Decit, kenapa visualnya ngeri? Bisa bagi beberapa orang bagus, bisa bagi beberapa orang aneh gitu ya. Jadi ngerinya itu begitu gitu ya, ngerinya begitu. Jadi memang tergantung dari sudut pandang, tapi menurut gue pribadi ini udah visualnya sih bagus gitu ya, animasi juga lumayan. Jadi kenapa 7,39? Baik lagi CGI gitu ya, mungkin ini CGI nya cuma pas bertanya doang, nggak tahu nanti next time kalau masih ada lebih banyak CGI nya udah pasti jadi 7 plus gitu ya, jadi 7 doang gitu ya. Jadi mungkin itu gitu yang kenapa jadi 7,39, sedangkan di live chart nyampe 8,4 gitu. Jadi emang di live chart tuh lebih gede dibandingkan di My Anime List. Tapi untuk rating 7,39 udah cukup bagus menurut gua gitu ya. Cuman bedanya berarti kalau 7 masih di angka 7-an, berarti emang animenya nggak terlalu bagus. Tapi menurut gua ini anime cukup sampai 8 gitu ya, karena CGI-nya baru 1 ya, karena bertarungnya cuma baru itu doang. Ya selain selebihnya itu kayak drama-drama nggak ada CGI-nya lah, masa drama-drama ada CGI-nya gitu ya kan, aneh gitu cuy ya. Baru bertarungnya nggak tahu nanti next time masih ada, kalau masih ada bisa jadi 7 doang atau bisa jadi 8 doang di live chart gitu ya. Jadi kayak gitu ya, mungkin
gitu ya, kenapa 7,39. Tapi ini opini gua kenapa 7,39 di My Animalist ya. Nanti mungkin yang bisa jawab tuh orang-orang yang rating gitu ya kenapa dia begitu. Tapi analisa gua adalah seperti itu boy gitu ya. Kalau ceritanya menurut gua bagus sih ya, masa 7 sih, gua aneh kenapa kalau misalnya dari cerita doang kenapa bisa 7. Tapi menurut gua udah bagus ya ini, eh, dari ceritanya doang lah ya 7,8 lah ya untuk ceritanya. Jadi emang ceritanya emang bagus gitu ya. Biasanya kan 7 doang kan biasa aja gitu ya. Alurnya nggak terlalu berat lah ya. Kalau ini menurut gua alurnya sih termasuk intens gitu ya, berat gitu ya, intens yang di awal-awal gitu ya, ya kan. Ya ini kalian lihat ini visual yang biasa, ini visualnya kayak gini ya. Ini yang biasa yang drawing hand ya kan. Terus ini yang CGI ya, terlihat emang si Yuya-nya berubah boy gitu ya. Ini si Yuya-nya berubah ya. Mode 2D sama mode battle gitu ya. Battle mode 3D kayak Kevin gitu ya. Jadi anime Black Summoners gitu ya. Nih kalau gua nggak salah ingat ya nama judul animenya. Nih Black Summoner. Nah bener nih, ini judulnya nih Black Summoners ya, dari si Kevin ini gitu. Ini Kevin ini kalau bertarung nih dia tuh jadi 3D boy gitu ya, jadi 3D tapi nggak semuanya sih, dia nggak sama battle kayak si Kuro ini kan. Si Black Summoners ini kan apa namanya tuh nggak semua battle dia jadi 3D gitu ya. Dan ini juga ada 3D juga nggak nyampe 6, nggak yang gue bilang tadi kan 7, paling 7 gitu ya. Ini kan 7,11 ya, mendekati lah ya. Karena emang nggak semuanya battle dia jadi 3D gitu ya, ada battle juga 2D dan 3D-nya nggak terlalu kasar banget ya menurut gua, dan nggak semuanya 3D, dan ceritanya juga bagus, visual juga bagus. Jadinya 7,11 ya, ini bisa jadi lebih turun lagi dari rating 7,39 ini. Mungkin jadi kalau misalnya kita ngikutin trennya dari si Black Summoners gitu ya, yang 3D ada beberapa battlean jadi 3D, ada yang enggak, mungkin jadi 7,11 juga mungkin, atau 7,2 gitu, 7,20 gitu ya, di antara itu mungkin gitu ya. Tapi kalau mungkin itu doang bisa tetap segini, tergantung ceritanya ya, perkembangan ceritanya. Kalau perkembangan ceritanya bagus banget bisa jadi 7,50 dari di My Animalist ratingnya gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu ya first impression gua ya ngomongin 3D-an di anime Isekai Decit, dan udah ngomongin ceritanya. Kalau kayaknya sih udah semua ya yang gue bahas, gue 17 menit juga. Kalau ini ditambahin komen di bawah, ini kan baik lagi ya, ini first impression gue udah baru 2 episode keluar. Nanti misalnya udah full keluar atau udah setengah episode keluar gitu ya, setengah full episode ya maksud gue, kan totalnya 12 ya, setengahnya berarti ya 7 atau 6 episode keluar, udah gue tonton semua. Misalnya ada yang pengen gue omongin lagi gitu ya, mungkin bakal ada part 2 nya. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, berarti cukup ya, ini cuman jadi satu video gitu ya, first impression doang. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.